Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'd. Ayol ikhwah wal akhwat a'azzani wa a'azzakumullah. Saudara-saudari yang semoga dimuliakan oleh Allah, kita bertemu kembali di malam Senin untuk mengkaji kitab Tauhid alladzi huwa haqqullah 'alal 'abid, karya Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab bin Sulaiman At-Tamimi rahimahullahu ta'ala. Ya, pada pertemuan sebelumnya kita masih di pembahasan babu ma jaa fi dhimmatillahi wa dhimmati nabiyyih, bab keterangan tentang jaminan Allah dan jaminan nabinya. Kita sudah membaca hadis panjang yang disebutkan dalam bab tersebut, yang jadi syahid atau tempat pembahasan, inti pembahasan, yaitu pada perkataan Nabi, wa idza hasarta ahla hism fa'aradu kan taj'alahum dhimmatallahi wa dhimmatan nabiyyi fala taj'alahum dhimmatallahi wa dhimmatan nabiyyi. Jika engkau mengepung orang-orang yang ada di benteng, musuh yang ada di benteng, lalu mereka menginginkanmu agar menjadikan untuk mereka jaminan Allah dan jaminan nabinya, maka jangan berikan kepada mereka jaminan Allah dan jaminan nabinya. Ini sampai akhir hadis dari sini. Ini syahid titik pembahasannya, ya. Jika engkau mengepung, ini wasiat Nabi kepada komandan perang yang ditunjuk Nabi, kalau engkau mengepung orang-orang atau musuh yang ada dalam benteng, lalu mereka menginginkan darimu agar membuat untuk mereka jaminan Allah dan jaminan nabinya, maka jangan buat untuk mereka jaminan Allah dan jaminan nabinya. Maksudnya jaminan seperti ini, kalian akan silakan turun dari benteng, kalian akan selamat dengan jaminan Allah, jaminan nabinya. Nah, yang seperti ini jangan buat jaminan Allah atau jaminan nabinya untuk mereka. Terus apa yang harus dilakukan? Walakin ja'allahum dhimmatak wa dhimmat ashabik, tapi buatlah untuk mereka jaminan Allah dan jaminan teman-temanmu. Jadi jangan berikan jaminan Allah kepada mereka, tapi berikan jaminan engkau, komandan perang, atau jaminan anak buahmu. Kenapa? Fa'innakum in tukhfiru dhimamakum fa'innakum an tukhfiru dhimamakum wa dhimmat ashabikum ahwanu min an tukhfiru dhimmatallahi wa dhimmat nabiyyi. Karena kalian kalau melanggar jaminan kalian dan jaminan teman-teman kalian, itu lebih ringan dosanya, lebih ringan kesalahannya dibandingkan kalian melanggar jaminan Allah dan jaminan nabinya. Ini alasannya. Jadi kalau misalkan kaum muslimin mengepung suatu benteng musuh, kan ketika itu musuh mungkin ditawarkan untuk menyerahkan, ada kalian nyerah sajalah daripada nanti jatuh korban, kalian nyerah. Nah, bisa jadi mereka minta jaminan, ya kami siap menyerah, tapi keselamatan kami harus dijamin. Nah itu. Nah, kalau mereka minta jaminan, jangan berikan jaminan atas nama Allah dan Rasulnya, tapi berikan jaminan atas nama komandan perang atau anak buahnya. Kenapa? Karena kalau misalkan diberikan untuk mereka jaminan atas nama Allah dan Rasulnya, lalu ada pasukan kaum muslimin yang jahil, tidak tahu ada jaminan itu, tiba-tiba menyerang mereka, jatuhlah korban di antara mereka, berarti sudah dilanggar jaminan Allah dan jaminan Rasulnya. Dan ini kesalahannya, dosanya lebih parah dibandingkan jaminan yang diberikan atas nama komandan pasukan atau tentaranya. Nah, sahabat ya, ini artinya di sini kita diperintahkan untuk mengagungkan Allah dan Rasulnya. Jangan mudah-mudah memberikan janji, ya kalian selamat dengan jaminan Allah, ternyata dilanggar. Yang melanggar bisa jadi bukan komandannya, tapi apa? Anak buahnya, terutama orang-orang Arab Baduy yang bisa jadi ikut perang. Jelas ya? Bisa jadi orang Arab Baduy yang ikut perang karena mereka saking semangatnya, mungkin misalkan mengejar ghanimah,
langsung terjang. Padahal sudah diberikan pengumuman mereka selamat dengan jaminan Allah dan Rasulnya, tapi karena mereka tidak tahu, mereka serang, terbunuhlah orang itu. Padahal sudah diberikan jaminan atas nama Allah dan Rasulnya. Nah ini maksudnya ya. Jadi kalau misalkan jaminannya atas nama komandannya atau pasukannya, misalkan ada ya, kalian silakan turun selamat dengan jaminan komandan kami atau pasukan kami. Turunlah mereka dari benteng lalu dibunuh. Nah ini salah nggak? Salah, tapi kesalahannya lebih ringan dibandingkan kalau yang diberikan adalah jaminan atas nama Allah dan Rasulnya. Ini artinya sini ada hubungan dengan masalah tauhid, karena orang yang bermudah-mudahan mengumbar nama Allah, memberikan jaminan Allah, tapi tidak bisa menjaganya, itu menunjukkan tauhidnya tidak sempurna. Gitu. Nah ini yang pertama. Lalu berikutnya Nabi juga memberikan sini, wa idza hasarta ahla hisn faradu kan tunzilahum ala hukmillah fala tunzilhum ala hukmillah walakin anzilhum ala hukmik fa innaka la tadri atusibu fihim hukmallahi amla. Dan jika engkau mengepung musuh yang ada dalam benteng, lalu mereka menginginkan darimu agar menempatkan mereka pada keputusan Allah, pada hukum Allah, maka jangan tempatkan mereka pada hukum Allah, tapi tempatkanlah mereka pada keputusanmu, hukummu, karena semuanya engkau tidak tahu apakah keputusanmu sesuai dengan hukum Allah atau tidak. Nah ini gambarannya sama juga seperti tadi, kita misalkan ngepung suatu benteng musuh, lalu kita memberikan kepada mereka, kalian menyerah atau ini misalnya daripada jatuh korban kalian nyerah. Lalu mereka menyatakan, ya sudah, kami mau menyerah, turun, tapi berikan kepada kami keputusan Allah. Kami siap turun dari benteng ini berdasarkan keputusan Allah. Maka kata Nabi, kalau dia minta seperti itu, mereka minta seperti itu, jangan berikan kepada mereka keputusan Allah. Kenapa? Kata Nabi, jangan berikan kepada mereka keputusan Allah, tapi berikan keputusanmu. Kenapa? Karena engkau tidak tahu keputusanmu itu sesuai dengan hukum Allah atau tidak. Artinya begini, kalau misalkan seorang musuh dikepung, lalu mereka menyatakan, ya kami siap menyerah, siap turun dari benteng berdasarkan keputusan Allah. Ya udah, kata kaum muslimin, komandan muslimin, ya kalian berdasarkan keputusan Allah, kalian harus turun di sini. Ternyata dia udah ngomong ini keputusan Allah, dan sebenarnya setelah diteliti itu bukan keputusan Allah. Tidak ada wahyu yang menerangkan demikian, tidak ada hadis yang menerangkan demikian, tapi itu murni pendapat pribadi komandan. Akhirnya dia sudah memutuskan hukum mengatasnamakan Allah, padahal itu bukan hukum Allah. Itu dosa nggak? Dosa, itu namanya dusta atas nama Allah. Makanya kalau dalam keadaan samar mereka minta keputusan Allah, wah saya nggak tahu nih keputusan Allah dalam hal ini apa, karena saya belum pernah dengar ayatnya atau sabda Nabi seperti ini. Ya udah, saya kami nggak akan memberikan keputusan Allah, yang kami berikan keputusan komandan kami. Nah kalau gitu nggak masalah, karena kita nggak tahu, kita misalnya nyatakan ini keputusan Allah, ternyata bukan keputusan Allah. Jelas Bapak ya? Lain halnya kalau si komandan pasukan orang yang faqih, alim, dan dia tahu keputusan Allah dalam hal ini begini, yakin 100%. Maka kalau mereka minta keputusan Allah, dituruti nggak? Turuti. Kalau memang yakin keputusan Allah dalam hal ini, dalam masalah misalkan menyerahnya mereka harus begini, kalau dia yakin, sampaikan keputusan Allah. Tapi kalau dia nggak yakin, saya nggak tahu nih, saya nggak tahu ada ayat yang berbicara tentang ini nggak, ada tidak sabda tentang ini, saya nggak tahu, maka jangan katakan ini keputusan Allah. Jelas ya? Ini juga mengajarkan kita untuk mengagungkan Allah, tidak bermudah-mudahan berkata atas nama Allah, berdusta atas nama Allah. Dusta atas nama manusia dosa nggak? Dosa. Apalagi dusta atas nama Allah, itu lebih besar lagi dosanya. Jelas apa ya? Ya jadi sekali lagi nggak boleh kita memastikan keputusan Allah adalah begini.
Makanya Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin juga beliau berkata, kalau misalkan seorang faqih, seorang alim, seorang mufti ditanya tentang suatu masalah, maka jangan dia berkata hukum Islam dalam hal ini adalah begini. Nah, terutama masalah yang sifatnya apa? Masih perselisihan. Nggak bisa hukum Islam dalam hal ini begini, nggak bisa. Ya, jelas ya, nggak boleh. Kecuali yang perkara yang sudah ijma, sepakat para ulama, ditanya, apa hukum meninggalkan sholat 5 waktu? Maka kita jawab apa? Hukum Islam dalam hal ini haram meninggalkan sholat 5 waktu, ya kan? Ya tidak? Nah, ini nggak masalah. Tapi kalau perkara yang samar di situ, ada perselisihan di antara ulama, nggak bisa kita pastikan hukum Islam dalam hal ini begini, nggak boleh. Nah, jelas ya? Nah, ini kalau memastikan hukum Islam ini. Adapun kalau tidak memastikan, misalnya gini, saya ditanya, apa hukum makan kodok? Misalkan ada seorang ditanya misalnya gitu. Maka dia menjawab, yang saya dapati dari nas Al-Quran dan hadis, lahiriahnya begini, menunjukkan ini. Allahu a'lam, itu nggak masalah. Dia nggak bisa memastikan kan. Tapi kalau sudah dipastikan ini hukum Islam, padahal dia nggak tahu atau ada perbedaan pendapat di antara ulama, maka itu tidak diperbolehkan. Makanya kata Syekh Abdul Aziz bin Abdullah bin Baz ketika menjelaskan hadis ini, beliau berkata di sini, la ba'sa an yaqul sawfa ajtahidu fi inzalikum ala muwafaqati syara'. Walakin la astati'u an unzilakum ala hukmillah li'anni qad ukhti. Nah, kata Syekh tidak mengapa. Tadi kan kalau mereka musuh meminta memutuskan perkara mereka berdasarkan hukum Allah, apa yang diperintahkan Nabi? Sanggupi? Jangan ya, jangan ya. Nah, ini nggak boleh. Tapi kata Syekh bin Baz, tidak mengapa kalau misalkan komandan pasukan menyatakan saya akan berijtihad. Nama ijtihad itu bisa jadi benar, bisa jadi salah. Saya berijtihad untuk menempatkan kalian, memutuskan perkara kalian sesuai dengan syariat. Saya berijtihad. Yang sering boleh nggak? Boleh. Ya. Saya berusaha berijtihad. Ijtihad itu berusaha, bersungguh-sungguh. Saya berusaha agar keputusan tentang kalian sesuai dengan syariat. Tapi saya tidak bisa mengatakan ini adalah hukum Allah. Boleh nggak seperti ini? Boleh. Ya, nggak dipastikan. Ya. Saya berusaha untuk memutuskan perkara kalian sesuai dengan syariat, tapi saya tidak sanggup menyatakan bahwa ini adalah hukum Allah, menempatkan kalian dalam hukum Allah secara pasti. Saya tidak sanggup. Li'anni qad ukhti, karena aku ini kadang salah. Nah, kalau yang seperti ini boleh. Kata Syekh bin Baz, boleh karena dia tidak memastikan. Adapun kalau memastikan ini tidak boleh. Yang boleh hanyalah Nabi kita. Kenapa? Kenapa Nabi kita? Ya Nabi udah dapat wahyu. Kalaupun salah langsung ditegur ya. Tapi kalau kita memastikan ini hukum Allah, seakan-akan kayak turun wahyu ke kita, Bapak ya. Nah itu ya. Ini maksudnya. Mudah-mudahan jelas ya. Jadi kesimpulan dari bab ini, dalam bab ini kita diajarkan untuk mengagungkan Allah, tidak mudah-mudahan menggunakan nama Allah untuk memutuskan suatu perkara. Ya, kecuali kalau kita sudah yakin 100%, nggak masalah. Tapi kalau masih ragu 50%, 50%, setengah-setengah, atau masih 70%, 30%, agak yakin 70%, ragunya 30%, ini pun nggak boleh. Nggak boleh dipastikan ini hukum Allah. Nah itu hadis dalam bab keterangan tentang jaminan Allah dan jaminan nabinya. Nah kita langsung masuk saja masail. Kata Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, fihi masail. Dalam bab ini terkandung beberapa masalah. Al-ula, yang pertama, al-farqu baina dhimmatillahi wa dhimmati nabiyyi wa dhimmatil muslimin. Perbedaan antara jaminan Allah, jaminan nabinya dengan jaminan kaum muslimin. Jaminan Allah dan jaminan nabinya. Lalu yang satunya jaminan kaum muslimin ini beda. Pelanggaran terhadap jaminan Allah dan jaminan nabinya ini lebih besar dosanya dibandingkan melanggar
jaminan kaum muslimin. Nah, ini Bapak ya, walaupun semuanya dosa, saya sudah menjamin seorang untuk masuk kampung ini dengan aman. Saya umumkan, wahai masyarakat, ada orang dari luar Siberut mau masuk sini, saya jamin keamanannya. Tiba-tiba saya melalaikan, nggak saya awasi, ada orang yang melukai dia. Salah tidak saya? Salah. Nah, dosa saya. Karena saya sudah menjamin, lalu saya nggak menjaga. Nah, ini dosa. Nah, apalagi kalau mengatasnamakan jaminan Allah. Ini silakan masuk, sudah dapat jaminan Allah. Ternyata dilanggar, ini lebih besar lagi dosanya ya. Nah, ini bedanya ya, walaupun semuanya dosa, tapi melanggar jaminan Allah dan jaminan Nabi-Nya, dosanya lebih besar. Itu yang pertama. Yang kedua, al-athaniyah, permasalahan kedua kata Syekh, al-irsyadu ila aqallil amrayni khataran. Bimbingan untuk mengambil salah satu dari dua perkara yang paling ringan bahayanya. Bimbingan dalam bab tadi terdapat bimbingan untuk mengambil salah satu dari dua perkara yang lebih ringan bahayanya. Ya contohnya tadi, jaminan Allah dan jaminan Nabi-Nya, jaminan tentara kaum muslimin. Ini kalau dilanggar, bahaya kan? Tapi yang bahayanya paling kecil mana? Melanggar jaminan Allah atau jaminan kaum muslimin? Kaum muslimin. Nah, Nabi mengarahkan yang itu. Artinya Bapak, kalau bertabrakan dua bahaya, maka diambil bahaya yang lebih ringan. Ini kaidah fikih ya. Apa namanya bahasa Arabnya, idza ta'aradal mafsadatan ru'iya a'dhahuma mafsadatan bi ahwanihima, ya itu kurang lebih. Jika bertabrakan dua mafsadat, mau nggak mau kita harus menghadapi dua mafsadat, dua bahaya ini, maka kita ambil bahaya yang lebih ringan demi menolak bahaya yang lebih berat. Nah, ini Bapak ya, ini istilahnya akhafud dhararain, mengambil bahaya yang lebih ringan. Nah, ini kaidah yang dipakai para ulama fikih dalam beberapa masalah, terutama masalah-masalah kontemporer Bapak ya. Seperti contohnya masalah pemilu. Nah, sebagian ulama ada yang menyatakan ikut pemilu dalam rangka apa? Mengambil apa? Bahaya yang lebih ringan daripada bahaya yang lain. Jadi ada dua bahaya ketika ikut pemilu. Pertama, sistem demokrasi, sistem syirik, kufur. Lalu kalau tidak ikut pemilu, katanya yang akan muncul pemimpin-pemimpin rusak. Nah, ini jadi sebagian ulama menyatakan ini ada yang satu sistem kufur nih, satu nanti naik pemimpin yang rusak. Mana yang lebih parah kata mereka? Ya, ini rusak, nah, kerusakan lebih ringan ini. Jadi apa? Lebih baik mengambil kerusakan yang ringan daripada kerusakan yang besar. Ini pendapat sebagian ulama, walaupun ya ada beda pendapat ya. Itu masalah pemilu dan banyak lagi masalah yang tercakup dengan kaidah tadi. Lalu kita lanjut. Ats-tsalitsatu kata Syekh, qauluhu ubzu bismillah fi sabilillah. Yang ketiga, sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, seranglah dengan nama Allah di jalan Allah. Jadi artinya di sini terdapat isyarat yang namanya jihad, berperang harus ikhlas dengan nama Allah di jalan Allah, bukan di jalan hizb, bukan di jalan kelompok golongan. Ya Bapak ya. Maka seorang kalau berperang demi mengangkat nama milisinya, golongannya, ini tidak dianggap fisabilillah. Kalau meninggal, ya berarti bukan mati syahid. Ya, makanya Bapak jangan bermudah-mudahan memberikan gelar syahid. Ya, karena sekarang orang bermudah-mudahan, oh ini syahid fulan, nggak boleh. Bahkan dalam hadis Imam Bukhari menyebutkan bab tidak boleh mengatakan fulan adalah syahid. Sebutkan hadisnya. Ya, waktu itu di zaman Nabi SAW, para sahabat mengatakan fulan syahid, syahid. Kata Rasul, kalla innahu finnar. Tidak, dia justru di neraka. Jadi sebagian sahabat yang memastikan ini syahid, mati syahid. Karena kalau mati syahid, konsekuensinya apa?
surga. Lihat tuh. Tapi Nabi nyatakan tidak, dia justru di neraka. Nah lihat tuh. Makanya nggak boleh kita menyatakan fulan syahid, syekh, imam apa, nggak boleh ya. Tapi kalau fulan syahid insya Allah, atau kita berharap fulan syahid, itu boleh. Namanya harapan, bukan pemastian. Kalau memastikan nggak boleh, tapi kalau mengharapkan boleh ya. Nah itu ya, itu yang ketiga. Ar-rabi'atu, permasalahan yang keempat, qauluhu, yaitu firman sabda Nabi, qatilu man kafara billah, perangilah orang yang kafir kepada Allah. Nah ini juga menunjukkan perang itu orangnya sudah jelas siapa yang diperangi, bukan orang yang sembarangan. Di sini disebutkan orang yang kafir kepada Allah. Artinya perang itu disyariatkan demi menegakkan agama Allah. Karena orang yang kafir kepada Allah tidak akan membuat agama Allah tegak ya. Yaitu yang keempat, al-khamisatu, permasalahan kelima, qauluhu ista'in billah wa qatilhum. Yaitu sabda Nabi, mohonlah pertolongan kepada Allah dan perangilah mereka. Jadi setelah Nabi menyatakan kalau engkau mengepung kita lihat lagi. Jadi kata Nabi, kalau engkau menemui musuhmu dari kalangan kaum musyrikin, maka ajak mereka untuk milih 3 perkara. Pertama, ajak mereka masuk Islam. Kalau tidak, bayar jizyah. Kalau tidak, diperangi. Nah, kalau memang mereka ternyata diminta bayar jizyah nggak mau, maka kata Nabi, fasta'in billah wa qatilhum. Mohonlah pertolongan pada Allah dan perangilah mereka. Nah, ini menunjukkan perkataan Nabi ini memberikan bimbingan kepada kita untuk terus meminta dan bergantung kepada Allah dalam segala urusan, apalagi dalam masalah peperangan. Dalam masalah perang kita harus bergantung pada Allah. Nggak boleh bergantung pada kekuatan senjata kita, kecanggihan senjata kita, kehebatan strategi kita, enggak. Bergantung pada Tuhan kita, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah ini Bapak ya, jadi kita diperintahkan oleh Nabi untuk memohon kepada Allah ya, dalam segala hal ya, dalam masalah penting maupun masalah yang menurut kita biasa-biasa saja ya, karena perkara yang remeh tapi kalau Allah gagalkan, bisa kita kerjakan? Enggak ya. Nah itu masalah kelima. As-sadisatu, permasalahan keenam, al-farqu baina hukmillahi wa hukmil ulama, perbedaan antara hukum Allah dan hukum ulama. Perbedaan antara hukum Allah dan hukum ulama. Artinya hukum Allah dan hukum ulama beda. Hukum Allah pasti benar, sedangkan hukum ulama bisa benar bisa salah. Makanya tadi nggak boleh kita mengatakan ini hukum Allah. Kata siapa? Kamu udah yakin 100% nyatakan hukum Allah? Karena kalau dikatakan hukum Allah tidak mungkin salah. Maka nggak boleh lancang ini hukum Allah. Ya, katakan ini pendapatku berdasarkan ayat hadis begini. Jelas ya? Nggak boleh sembarangan. Nah, cuman sayangnya ada sebagian orang menganggap perkataan ulama seperti perkataan Allah. Apa buktinya? Kalau perkataan ulama ditentang, langsung orang yang menentang dianggap kafir kepada Allah. Nah, terutama ini orang-orang yang fanatik mazhab. Orang-orang fanatik mazhab ini mengerikan Bapak ya. Dari sejak zaman dahulu sampai zaman sekarang ada orang model gitu. Karena berbeda mazhab fikih, tentunya mazhab fikih ya, kita nggak bahas mazhab akidah ya. Mazhab fikih kadang karena orang mazhab fikihnya beda dengan orang ini, saling caci maki, bahkan ada yang sampai saling bunuh. Nah, ini ada seorang syekh dari Afghanistan kalau nggak salah ya, pernah cerita, atau di Pakistan, saya lupa, Afghanistan atau Pakistan. Jadi ini kisah nyata di zaman sekarang abad 21. Jadi ketika itu ada ikhwan kita sholat di masjidnya orang awam ya, mazhab yang tersebar sana mazhab Hanafi atau apa gitu. Jadi ikhwan ini sholat ya seperti biasa, sedekap, angkat tangan ketika mau ruku, lalu ini seperti ini. Nah, ketika keluar dari masjid ditembak karena tidak sesuai dengan
mazhab atau keyakinan pendapat fikih yang tersebar di daerah itu. Ada yang kayak gitu. Dan ada juga orang yang ketika telunjuk begini isyarat digerakkan langsung ada seperti itu nyata itu. Ini ekstrimnya orang. Bahayanya orang awam itu, mereka melihat sesuatu yang asing menurut mereka itu dianggap sebagai kesesatan, bahkan kemurtadan. Nah itu bahaya karena mereka tidak belajar. Ini bahayanya kalau orang tidak belajar itu, seakan-akan pendapat dia itu 100% benar, dia tidak nengok pendapat yang lain. Makanya pentingnya Bapak, kita nyebarkan ilmu. Ilmu apa? Akidah? Enggak, semua ilmu, termasuk ilmu fikih. Karena kalau orang awam tidak diberitahukan ini pendapat fikih gini, mereka nganggap seakan-akan Islam itu saja. Dari kecil sampai mati begitu saja. Padahal kalau nengok kitab fikih itu penuh dengan perbedaan pendapat. Jelas. Makanya kata ada ungkapan seorang ulama, siapa yang tidak mengenal perbedaan pendapat di antara ulama, lam yashumma raihatal fiqh. Siapa yang tidak mengetahui perbedaan pendapat di antara ulama, maka dia tidak mencium aroma fikih. Artinya pembahasan fikih itu memang pembahasan yang biasanya banyak perbedaan pendapat. Nah, supaya masyarakat awam tahu bahwa ini ada beda pendapat, caranya bagaimana? Sebarkan ilmu. Jangan ditahu, oh iya, ternyata kunut subuh itu bukan satu pendapat, ada beda pendapat. Nah, setidaknya mereka tahu, oh ada beda pendapat. Karena kalau cuma satu pendapat, maka itulah. Kalau diselisihi, dianggap sesat. Bahasanya. Ya, ada yang kayak gitu kan. Ada yang di beberapa masjid, ada imamnya. Kebetulan di kampung itu biasanya kunut subuh. Nah, kebetulan imamnya, imam pendatang, datang situ, tidak kunut subuh. Jamaah yang di belakang langsung membatalkan sholatnya. Nyata ini. Dan ada juga, ini saya dengar dari seorang yang pernah kesini lah, nggak jauh dari kita di kejadian, masih di tahun 2000, bayangkan tahun 2000 kan sebenarnya udah agak modern kan, udah maju kan. Jadi imam di sebuah masjid sholat, ada kayak semacam surau kayak gitu kan, imamnya mungkin dari luar, dia ngimami ketika itu baca Al-Fatihah, bismillahnya tidak dijaharkan, langsung alhamdulillahirabbil alamin. Apa terjadi? Makmum di belakang bilang, batal. Semuanya bilang batal, dibatalkan semua. Nah, ini kan bahaya sekali kan? Itu menunjukkan, saya yakin karena mereka tidak dengar ilmu tentang ini, sehingga menganggap itu adalah satu-satunya yang benar begini. Nah, makanya tugas kita menyebarkan ilmu. Apapun masalah akidah, masalah fikih dan semacamnya. Terutama masalah akidah ya. Akidah kita sebarkan, fikih sebarkan. Nih dalam masalah ini ada 3 pendapat, 2 pendapat, nggak masalah. Biar mereka belajar gitu. Nah, itu tentang permasalahan perbedaan antara hukum Allah dan hukum ulama. Lalu berikutnya as-sabi'atu, permasalahan ke-7. Fi qauli sahabat yahkum 'indal hajati bi hukmin la yadri ayuwafiqu hukmallahi am la. Permasalahan ke-7, keadaan sahabat, seorang sahabat Nabi yang memberikan keputusan tatkala dibutuhkan dengan keputusan yang dia tidak tahu apakah sesuai dengan hukum Allah atau tidak. Tentang sahabat Nabi yang memberikan keputusan tatkala dibutuhkan dengan keputusan yang tidak tahu apakah sesuai dengan hukum Allah atau tidak. Artinya diperbolehkan bagi seorang mujtahid, ya bukan orang awam ya, memutuskan atau berfatwa misalkan dengan hukum yang dia tidak tahu ini sesuai dengan hukum Allah atau tidak. Itu boleh selama dia berusaha untuk mencari dalam ayat Al-Quran seperti apa, dalam hadis seperti apa. Nah, kalau setelah dia mencari, dia menyimpulkan, oh berarti yang benar hukum makan kodok misalkan halal, hukum makan kelelawar haram. Nah, itu nggak masalah seperti itu apa ya, dalam keadaan tidak tahu. Karena kalau disyaratkan memutuskan masalah berfatwa, menyampaikan ilmu hukum, syaratnya harus yakin 100%. Kira-kira ada nggak orang yang begitu? Ada, kalau 100% dalam masalah fikih. Ini
Bisa? Nggak ada. Ya, sekali lagi karena apa? Masalah fikih itu terjadi banyak perbedaan pendapat yang terlalu. Ketika ulama beda pendapat, itu menunjukkan apakah mereka yakin 100% bahwa pendapat mereka benar? Enggak. Jadi ada sisi kemungkinan ini, kemungkinan itu, Bapak ya. Makanya kalau disyaratkan seorang boleh berfatwa kalau memang yakin bahwa pendapatnya sesuai dengan Al-Quran Sunnah 100%, nggak akan ada orang yang bisa berfatwa. Makanya seorang boleh berfatwa dalam keadaan dia tidak yakin, cuma rasa kuat dia seperti ini. Dalam masalah misalkan apa hukum mengeraskan bismillah ketika sholat jahriyah, apakah wajib atau tidak? Nah, dia mengumpulkan dari dalil yang ada, oh, rasa kuat saya seperti ini, nggak masalah. Tapi kalau yakin 100%, ini tidak mungkin. Karena kalau 100%, harus 100%, nggak akan ada orang yang bisa berfatwa. Jelas Bapak ya? Jadi itu kesimpulannya. Artinya kesimpulannya tidak boleh bermudah-mudahan memastikan ini hukum Allah, ini syarat Allah, dengan 100%. Kecuali kalau dia memang turun wahyu kepada dia, maka nggak masalah. Nah, itu beberapa masalah yang bisa kita petik dari dari hadis tadi ya. Sebenarnya masih banyak faidah-faidah terkait hadis ini Bapak ya. Faidah dari awal contohnya. Ya, kita sebutkanlah sebagai tambahan faidah. Di antaranya seorang pemimpin hendaknya memberikan wasiat kepada anak buahnya untuk bertakwa kepada Allah dan memperlakukan anak buah dengan baik. Sebagaimana Rasulullah begitu. Kalau ingin melepas pasukan, beliau wasiatkan pemimpin pasukan untuk bertakwa kepada Allah dan berbuat baik kepada anak buahnya. Lalu faidah yang ini juga terkait dengan ada perang ya. Di antaranya tidak boleh menggelapkan rampasan perang, yaitu mengambil rampasan perang sebelum dibagikan oleh pemimpin. Ya. Jadi pemimpinlah yang menentukan. Nanti ketika perang usai, misalkan sudah mundur, terdapat harta rampasan perang, misalkan mobil BMW 10, mobil Toyota 10, terus motor-motor misalkan 100, dikumpulkan dulu. Nanti baru dibagi secara adil di antara pasukan. Jadi nggak bisa ada orang maju paling pertama, wah dapat motor langsung dibawa. Nggak boleh. Itu namanya menggelapkan harta rampasan perang ya. Itu termasuk dosa besar yang bisa menyeret pelakunya ke neraka. Ya, jangankan motor, tali sendal aja itu sudah kita bahas. Ada seorang yang perang, orang nyatakan dia itu syahid. Ternyata kata Nabi enggak, dia di neraka. Pas dicek ternyata di sakunya ada tali sendal. Bayangkan, dia mencuri rampasan perang, belum dibagikan oleh Rasulullah, dia sudah ini tali sendal, apalagi motor ya, apalagi sendalnya. Talinya aja begitu, apalagi sendalnya, apalagi yang lebih besar daripada itu. Lalu faedah berikutnya yang bisa kita petik dari ini juga, diharamkannya melanggar perjanjian dengan siapapun, termasuk dengan musuh yang kafir. Nggak boleh. Ya, jadi nggak boleh, walaupun dia musuh yang kita sangat benci, misalkan, tetap nggak boleh kita melanggar perjanjian ya, sampai diumumkan terlebih dahulu. Maksudnya apa diumumkan terlebih dahulu? Nah, wahai Yahudi, misalkan kaum muslimin Palestina, gencatan senjata, lalu ingin dibatalkan, maka tinggal umumkan aja, kami putuskan gencatan senjata dibatalkan. Itu nggak masalah. Tapi kalau dalam keadaan sudah disepakati gencatan senjata, tanda tangan jam segini udah berhenti, tidak ada perang, tiba-tiba kaum muslimin nyerang duluan, boleh nggak? Nah, itu nggak boleh, itu melanggar perjanjian, itu diharamkan ya. Lalu berikutnya, faedah berikutnya yang bisa kita petik dari hadis itu juga, diharamkannya mencincang-cincang tubuh musuh. Musuh sudah meninggal, dipotong telinganya, dicongkel matanya, itu diharamkan. Kalau orang kafir yang melakukannya, ya wajar, karena mereka tidak tahu aturan. Tapi kalau muslim, ini tidak
wajar. Lalu faedah berikutnya yang terkait dengan ada perang juga, diharamkan membunuh anak kecil. Karena Nabi menyatakan wala taqtul walida, jangan bunuh anak kecil. Termasuk dalam hadis lain disebutkan wanita, nggak boleh bunuh wanita. Dan juga tidak boleh bunuh orang tua, termasuk ahli ibadah di biara-biara mereka, para rahib di biara-biara mereka, itu juga tidak boleh dibunuh. Ya secara umum yang tidak boleh dibunuh itu masyarakat sipil, nah, itu ya nggak boleh dibunuh. Adapun kalau wanita nih, tapi dia yang nyokong senjata, bagaimana? Iya. Bahkan dia sendiri yang bawa senjata, bagaimana? Ya boleh itu, boleh dilenyapkan, namanya. Lalu faedah berikutnya yang bisa kita petik dari ini juga terkait dengan adab berperang juga, disyariatkan, dianjurkan memberitahu musuh sebelum menyerang mereka. Ya, karena Nabi di sini menyatakan ajak mereka untuk memilih salah satu dari 3 pilihan. Artinya kan dikasih tahu dulu kan, nggak langsung nyerang. Tapi ini menurut pendapat yang kuat bukan wajib, tapi disunahkan, dianjurkan. Apa hikmahnya? Kenapa harus ngasih tahu dulu? Apa hikmahnya kira-kira? Apa aja sih? Menolak mudarat yang lebih besar. Apa mudaratnya kalau langsung nyerang? Oh iya, betul. Ya artinya ini, kenapa disyariatkan memberitahu terlebih dahulu sebelum menyerang? Supaya musuh tahu bahwa kaum muslimin menyerang bukan karena dunia, tapi alasan agama, bukan demi mendapatkan hal rampasan perang. Karena kalau langsung nyerang tanpa memberitahu, oh ternyata muslim ini mereka haus harta. Buktinya apa? Tiba-tiba kami diserang, dirampas ini kami. Nah ini bisa menutup pintu hidayah. Ya makanya beritahu dulu, walaupun ini tidak wajib. Karena Nabi sendiri pernah menyerang tanpa memberitahu. Walaupun para ulama menjelaskan, beliau tidak memberitahu karena mereka sudah dengar tentang Islam. Ini sebagian ulama menyatakan demikian ya. Lalu faedah berikutnya yang bisa kita petik dari hadis ini juga, perintah untuk berhijrah. Sebab Nabi menyatakan ketika mereka disuruh milih 3 pilihan, pertama ajak mereka masuk Islam. Kalau mereka mau masuk Islam, ajak mereka berpindah dari kampung mereka ke kampungnya muhajirin. Maksudnya apa kampung muhajirin? Mekah. Maksudnya mana kampung muhajirin? Mekah kan orang muhajirin. Mana ke Mekah? Mekah dikuasai musyrikin Quraisy. Maksudnya Madinah. Ini awal-awal syariat Islam dulu begitu. Dulu di awal-awal Islam, maksudnya setelah Rasulullah ke Madinah, setiap suku Arab yang masuk Islam diperintahkan hijrah ke Madinah, diwajibkan hijrah ke Madinah. Nah, tapi kalau sekarang nggak ada kewajibannya, nggak ada lagi wajib ke Madinah. Kalau masuk Islam silakan tinggal di kampungnya, nggak perlu pindah ke Madinah. Tapi syariat hijrah tetap berlaku dari itu sampai hari kiamat nanti. Wajib bagi orang yang mampu dan dia tidak bisa mempertahankan keimanannya di tempat asalnya. Mampu untuk pindah hijrah. Kedua, dan dia tidak bisa mempertahankan keimanan di tempat asalnya. Nah, kalau 2 syarat ini terpenuhi, dia harus hijrah. Tapi kalau tidak terpenuhi, tidak wajib hijrah. Pertama, mampu. Artinya dia mampu, karena untuk hijrah butuh apa? Butuh apa kira-kira? Biaya, tenaga. Kalau misalkan dia uangnya pas-pasan, mau pindah dari Amerika ke Indonesia, uang saya pas-pasan, ongkos 8 juta. Wah, misalkan saya nggak ada uang, ya gimana lagi? Dimaafkan. Atau uang ada tapi tenaga udah ngos-ngosan, ini pun dimaafkan. Ini pertama ya. Lalu kedua, tadi diantara syarat wajib hijrah, yaitu kalau tidak mampu mempertahankan keimanan. Artinya kalau mampu mempertahankan keimanan, enggak wajib hijrah. Misalkan orang muslim di Belanda, dia di sekitarnya orang kafir, orang LGBT, itu parah di Belanda Bapak ya.
Jadi ada taman khusus di Belanda itu, bisa taman apa di daerah Amsterdam masalah, boleh orang pakai marijuana, sejenis sabu-sabu gitulah, dan boleh melakukan hubungan seks di taman itu. Na'udzubillah min dzalik. Di Belanda kayak gitu. Dan ada satu jalan khusus perkomplekan namanya Red Street, Jalan Merah. Itu isinya WTS. Dan dilegalkan mereka dipajang seperti apa ya, seperti orang jualan pakaian aja, ini harganya nanti mungkin di lobby apa gimana, itu ada di Belanda gitu ya. Nah misalkan ada orang di Belanda, dia di sekitarnya orang kafir, dia muslim, tapi dia bisa mempertahankan keislamannya, bahkan dia bisa mempengaruhi orang sekitarnya. Apakah wajib hijrah orang seperti ini? Enggak, justru dianjurkan tinggal di situ. Supaya apa? Itu apa ya? Tapi kalau dia sendiri terpengaruh dengan lingkungan, udah masuk Islam tapi perilakunya sama kayak orang kafir, maka orang seperti ini wajib hijrah. Ke mana? Ke negara-negara Islam yang bisa mempraktekkan ibadah dengan leluasa. Ya mungkin itu saja beberapa faedah yang bisa kita petik dari hadis tadi. Berarti dengan ini kita selesai. Berarti pertemuan berikutnya kita masuk bab baru, babu maja'a fil iqsami 'ala Allah. Bab keterangan tentang bersumpah mendahului Allah. Demi Allah begini, ternyata padahal enggak. Demi Allah, Allah menyatakan begini, padahal Allah enggak menyatakan begitu. Demi Allah, Allah memutuskan begini, padahal Allah enggak memutuskan begitu. Nah, ini namanya bersumpah mendahului Allah. Ini insya Allah akan kita bahas pada pertemuan berikutnya. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, wa akhiru da'wana anilhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.